Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurin Elfiatin. Saya prodi PGSD. Baik, di sini saya akan berbicara tentang sesuatu yang mungkin terdengar berat di awal, akan tetapi sesungguhnya sangat dekat dengan keseharian kita sebagai pendidik maupun peserta didik. Topik kita hari ini adalah peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Nah, mari kita mulai dari pertanyaan sederhana saja. Apa sebenarnya yang membuat pendidikan itu bermakna? Nah, bayangkan saja sebuah bangunan yang berdiri tanpa perhitungan struktur yang matang, yang mungkin tampak megah di luar, akan tetapi rapuh di dalamnya. Ilmu pendidikan pun demikian. Tanpa filsafat ilmu yang mengawal dari dalam, pendidikan bisa kehilangan arah, kehilangan makna, bahkan kehilangan alasan mengapa ia ada. Filsafat ilmu itu hadir bukan sebagai hiasan akademis, melainkan sebagai penjaga yang terus mengajukan 3 pertanyaan mendasar, yaitu apa yang disebut pengetahuan, bagaimana pengetahuan itu diperoleh, dan untuk apa pengetahuan itu digunakan. 3 pertanyaan itulah yang membentuk seluruh kerangka berpikir ilmu pendidikan, dari perumusan tujuan hingga pemilihan metode yang dipakai guru setiap hari di kelas. Kita mungkin sering berpikir bahwa filsafat yang membentuk pendidikan. Akan tetapi, hubungan keduanya sebenarnya berjalan dua arah. Pendidikan yang kaya makna justru menghidupkan dan memperbaharui filsafat ilmu itu sendiri. Ketika seorang guru duduk bersama muridnya, berdialog, berdebat, dan bersama-sama mencari jawaban atas persoalan nyata, di sanalah lahir pertanyaan-pertanyaan filosofis baru tentang kekuasaan, kesetaraan, dan makna belajar yang sesungguhnya. Paulo Freire 1970 telah menunjukkan hal ini dengan gamblang, bahwa pendidikan yang membebaskan lahir dari proses dialog kritis, bukan dari transfer informasi searah dari guru ke murid. Praktik pendidikan yang hidup dan penuh persoalan manusiawi terus mendorong para pemikir untuk memperbaharui cara pandang terhadap hakikat pengetahuan. Pendidikan bermakna, maka dari itu bukan sekedar produk dari filsafat, melainkan juga sumber bagi pembaruan filsafat itu sendiri. Lalu mengapa filsafat ilmu sering disebut sebagai pisau analis dalam dunia pendidikan? Sebab filsafat ilmu memiliki 3 mata pisau yang bekerja sekaligus. Yang pertama adalah ontologi, yang mempertanyakan siapa sebenarnya manusia sebagai subjek didik dan apakah hakikat belajar itu. Kedua, epistemologi, yang mempertanyakan bagaimana pengetahuan diperoleh dan apakah cara mengajar yang kita gunakan sungguh sah secara keilmuan. Dan yang ketiga adalah aksiologi, yang mempertanyakan nilai dan tujuan akhir dari seluruh proses pendidikan yang kita jalani. Keller 1971 menjelaskan bahwa analis filosofis terhadap pendidikan membantu para pendidik membedakan antara tujuan yang tampak di permukaan dan tujuan yang sesungguhnya tersembunyi di balik setiap kebijakan dan kurikulum. Tanpa ketajaman 3 mata pisau ini, para pengambil kebijakan pendidik mudah terjebak pada solusi teknis yang dangkal, sibuk memperbaiki kulit tanpa menyentuh akar persoalannya sama sekali.
Agar ini tidak terasa abstrak, mari kita lihat contoh yang paling dekat dengan kita saat ini, yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum ini bukan lahir begitu saja dari meja birokrasi. Ia lahir dari perbedaan filosofis yang panjang tentang hakikat belajar, makna kemandirian, dan relevansi pengetahuan bagi kehidupan nyata peserta didik. Secara epistemologi, kurikulum ini bergeser dari paradigma lama yang memosisikan guru sebagai sumber tunggal pengetahuan menuju paradigma baru di mana peserta didik secara aktif membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman dan eksplorasi. Secara aksiologi, kurikulum ini menempatkan pengembangan karakter dan profil belajar Pancasila sebagai tujuan akhir yang jauh melampau sekedar angka di rapor. Pergeseran besar seperti ini tidak akan pernah terjadi jika sebelumnya tidak ada pertanyaan-pertanyaan filosofis yang diajukan dengan serius terhadap tujuan dan nilai pendidikan nasional kita. Maka sampailah pada kesimpulan yang kiranya perlu kita bawa pulang dari pemaparan ini. Filsafat ilmu dan ilmu pendidikan bukanlah dua hal yang berdiri saling membelakangi. Keduanya dua etnis yang saling menghidupi, saling menguatkan, dan saling memperbarui. Filsafat ilmu memberi arah, kedalaman, dan nilai bagi pendidikan. Sementara pendidikan memberi pengalaman nyata yang terus menyegarkan dan menantang pemikiran filosofis untuk berkembang. Pendidikan yang hanya mengejar efisiensi teknis tanpa pertanyaan filosofi di dalamnya akan menjadi mesin yang berjalan tanpa tahu kemana tujuannya. Sebaliknya, filsafat tanpa sentuhan praktik pendidikan akan menjadi pemikiran yang indah di atas kertas namun tidak menyentuh kehidupan. Keduanya harus berjalan beriringan agar pendidikan sungguh-sungguh bermakna secara manusiawi. Baik, demikian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah bersedia untuk menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.